Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun ini, yakni lebih mengenal tauladan Nabi Muhammad SAW, yang mana pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dedi Usman SS. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan. Mohon izin Bapak, Ibu-ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah bunga di taman, hendak dipetik marahlah si kumbang. Kalau salam dijawab dengan semangat dan iman, insya Allah hutang lunas, pikiran tenang. Daun salam di bawah sawit, yang bawa salam insya Allah banyak duit. Daun salam daun kemangi, yang jawab salam insya Allah cepat naik haji. Daftar dulu tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para alim, para tuan guru, para sepuh, para tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid, tokoh pemuda, ketua PKMT, ketua TPA, yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Karitang yang diwakili Bapak PMD, yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Kades atau yang mewakili segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu apa kabar? Sehat, Bu? Waduh, keluarga, ibu-ibu sehat, suami bahagia. Bapak sehat? Alhamdulillah. Rezeki lancar, Pak? Buah sawit keluarga, suami berduit, istri bahagia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur Allah tambah, jikalau kita kufur Allah murka. Maka pantas kiranya jika pada malam hari yang cerah dan berbahagia ini kita mengawali pertemuan ini dengan mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Kuasa, yang menghimpun kita dalam hangatnya silaturahim memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan niat yang ikhlas, sekecil apapun niat dan ibadah kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah,
dibalas dengan kebaikan dunia dan akhirat. Salawat dan salam mari Bapak Ibu kita sampaikan kepada orang yang dalam syahadat kita, orang yang dalam salat dan tahiyat kita telah kita ikrarkan sebagai Rasul kita, yang risalahnya kita ikuti, akhlaknya kita teladani, syafaatnya kita nantikan, kita harapkan. Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak Ibu kita berselawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seyakin-yakinnya Bapak Ibu, jika kita berselawat kepada baginda Rasul, ingat kita kepada baginda Rasul, mencintai baginda Rasul, menteladani baginda Rasul, hidup kita akan tenang bahagia seperti kehidupan Rasul, mati kita ringan seperti matinya Rasul, dan dibangkitkan kembali oleh Allah dalam keadaan muka berseri, wajah bahagia, hati tenang tentram, bertemu, bertatap muka, bersahabat, bertetangga, dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Izin saya tegak boleh Pak ya? Boleh. Iya Bu. Saya baru ketemu Bu, ada kembang bersemi di atas bibol. Ya, di sini baru ketemu Ustaz. Ibu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu. Izinkan saya yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini Bapak Ibu memperkenalkan diri. Sering dipanggil dengan nama Dedi Usman. Saya ini adalah sahabat dari Ustadz Al-Husairi atau Pak Al panggilnya. 2007 kami jadi mahasiswa pertukaran dari UIN ke Malaysia di Selangor. 2008 kami selesai. Beliau dapat jodoh di sini, saya dapat jodoh di sana. Beliau sukses di sini, mudah-mudahan saya pun sukses di sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Istri satu, anak dua Ibu, sekarang dipercaya, diamanahkan sebagai salah satu guru di Man Insan Cendekia Jambi. Saya rasa demikian. Ikan sepat, ikan lele, perkenalan singkat, jangan bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Burung kalang, burung pelatuk, hari malam ataupun ngantuk. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak pandai meniti ombak, alamat tenggelam di lautan. Kalau tak pandai menatap jalan, alamat jatuh masuk ke jurang. Begitulah hidup, ibarat perjalanan. Mau selamat kita taati Allah, mau celaka, mau binasa, abaikan saja. Ada beberapa hal yang menyelamatkan perjalanan hidup. Salah satunya adalah kita menteladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad,
Jika engkau mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan mengampunimu, mencintaimu, dan mengampunkan dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bu, beli baju dalam toko, ada tak orang yang tak punya dosa? Ada, Bu? Ada semua, saudara, Bu. Iya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada bumi yang tak tersiram hujan. Segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Seelok-eloknya orang pasti ada cacat celahnya. Seburuk-buruknya orang pasti ada sisi baiknya. Semua kita ini pasti saja orang yang mempunyai cacat celah, mempunyai dosa. Maka cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, mudah-mudahan ampunlah dosa kita. Cintai Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tak punya cinta, maka gersanglah hidupnya. Barang siapa yang keliru mencinta, maka padamlah seri wajahnya. Kalau Adam nabi pertama, maka Muhammad adalah nabi terakhir. Kalau mencintai nabi pertama itu adalah perintah Allah, maka mencintai nabi terakhir pun bahagia luar biasa. Kalau dengan nabi yang pertama kita cintai, itu luar biasa untuk jadi kenangan kita, maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa sih Rasulullah itu? Nah, itulah yang tema kita tersebut. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi Muhammad itu adalah Rasul, adalah Rasulullah dan penutup bagi segala nabi. Penutup segala nabi. Ibu-ibu, buah sukun, buah pepaya, kalau ada dukun ngaku Rasulullah, jangan ibu percaya. Kain lap di dalam bakul, jika ada tukang sulap ngaku Rasul, jangan ibu percaya. Betul Pak? Betul. Dulu Bu, zaman Rasulullah belum wafat, di Mekah ada namanya Musailamah Al-Kazzab. Musailamah itu bentuknya gagah juga orangnya. Kalau bicara luar biasa manisnya. Kalau dia bicara satu maka orang akan tertarik. Tapi sayangnya dia ngaku Nabi. Rasulullah wafat, dia masih hidup. Abu Bakar jadi khalifah, diberantas, ditumpas oleh Abu Bakar, mati Musailamah Al-Kazzab. Di India ada namanya Mirza Ghulam Ahmad, ngaku Nabi, buat agama namanya Ahmadiyah, mati. Di Malaysia, lihatlah situ nanti di internet. Di Malaysia ada namanya Abdul Qahar, ngaku Nabi. Di Aceh ada Zulkifli, ngaku Nabi. Di Lampung ada namanya Mustafa, ngaku Nabi. Di Jakarta ada namanya Lia Edem, ngaku Nabi. Sutarmin, ngaku Nabi. Ahmad Musaddiq, ngaku Nabi.
Tugimin pun ngaku Nabi. Ada nama Tugimin, Pak? Mohon maaf kalau ada nama Tugimin, Bu. Kalau Tugimin Nabi kita, Bu, macam mana selawatnya? Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Kalau Muhammad ibni Abdillah, Rasulullah kaitannya sampai ke hati kita, yang paling dalam. Coba kalau begini. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Tugimin. Kalau nabinya namanya Tugimin. Pokoknya semakin akhir ke zaman nanti ada saja orang yang mengaku nabi, tapi kata Allah, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutup bagi sekian nabi. Nabi kita yang terakhir. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada nama. Kalau harimau dikenal dengan belangnya, kalau gajah dikenal dengan gadingnya, kalau ikan dikenal dengan siripnya, maka manusia dikenal dengan namanya. Betul, Bu? Betul. Tanyalah Pak Al. Pak Al ini guru. Saya guru, Pak. Ada juga mungkin Bapak Ibu yang jadi guru. Kalau sebelum ngajar itu kan, Pak, kita absen dulu anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Yang putri sehat? Sehat. Yang putra sehat? Sehat. Sebelum Bapak mulai, Bapak pengen nih absen. 10 tahun ini ada yang belum masuk, absen. Cek dari A sampai Z. Macam-macam nama. Satu kelas beda nama, 2 kelas macam-macam nama, 3 kelas ada lagi nama. Ada orang tua yang ngasih nama anaknya sesuai dengan bulan lahir anaknya. Muhammad Sabar berarti lahir bulan. Siti Ramadhani lahir bulan Ramadan. Aminatul Muharram lahir bulan Muharram. Itu kalau bulan Hijrah. Ada juga yang ngasih nama anaknya sesuai dengan kalender nasional. Januari, Februari, ada Febrianti, Maret Margareta, April Aprilia, Mei Meana, Juni Juniwati, Juli Julianti, Agustus ini. Pak Ustaz lahir bulan Agustus. Agustus Agustina, September Septia, November Noveria, Oktober Oktarina, Desember. Desember Desi Ember. Lagi nota, ya kan? Siapa namamu nak? Aprilia Pak, pasti lahir bulan April. Betul. Siapa namamu nak? Agustina, lahir bulan Agustus kan? Iya Pak. Usuk punya usuk, ternyata orang tuanya tidak mau ribet. Katanya supaya anak ini orang tua ingat, anak ini kalau ulang tahun udah ingatin namanya itulah hari ulang tahunnya. Tentu, bukankah zaman kita sekarang Bu, kita ikut perkembangan? Kalau dulu kita tidak ingat dengan hari ulang tahun anak, kalau sekarang ini anak-anak kita pun sudah tahu, dia sudah ingat dengan hari ulang tahun kita. Dia beli kue, dia letakkan lilin di atasnya, dia hidupkan, dia lilin. Suami ulang tahun, dia lilin. Istri ulang tahun, dia lilin. Anak ulang tahun, dia lilin. Datuk ulang tahun, dia lilin. Kalau datuk jarang tiup lilin Bu. Kenapa? Gigi palsu. Datuk kalau tiup lilin, itu tipe orang tua yang kasih nama anaknya sesuai dengan bulan lahir anak.
Ada lagi tipe orang tua yang ngasih nama anaknya itu menggabung-gabungkan nama dirinya dengan nama istrinya plus kisah cintanya. Namanya adalah Naswa Al-Khalifah. Bagus kan? Bagus. Ternyata nama Naswa Al-Khalifah itu adalah gabungan dari bapak ibunya. Naswa, Anas dan Hawa. Al-Khalifah, cinta dulu bersemi di bawah batang kelapa. Amira Nurdinara. Amira bapaknya Amir, ibunya Sumira. Dulu kenal di Pagar Bendara. Ada nama-nama yang digabung-gabung. Yang lebih hebat itu adalah bapak ibunya dulu kenal di kebun kacang. Bapaknya Roni, panggilannya Ron. Ibunya Daprianti, panggilannya Dap. Kalau digabung jadi Rondap. Rondap. Ibu tahu Rondap? Racun. Kasih nama itu adalah racun. Maka kata Rasulullah, innakum yud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya nanti kalian pada hari kiamat, kata Rasulullah, akan dipanggil dengan nama-namamu dan nama-nama bapakmu, maka perbaguslah nama-namamu. Begitu Rasulullah SAW, itu namanya Muhammad. Muhammad artinya orang yang terpuji. Maka Rasulullah pun demikian karakter dan kehidupannya. Hidupnya terpuji. Dia bergaul dengan orang-orang yang terpuji. Dia buat ke majelis taklim yang terpuji. Matinya terpuji. Hingga sekarang pun namanya harum semerbak, dipuji-puji oleh orang-orang yang beriman khususnya. Nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada asap, ada api. Ada api, ada manusia. Menurut teori kausalitas, bahwa kalau ada sebab pasti ada akibat. Kalau ada akibat mesti ada sebab. Betul? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke permukaan bumi ini? Tentu ada sebab. Kata Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau kami utus wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah diutus oleh Allah tidak untuk membinasakan orang-orang berdosa. Rasulullah diutus oleh Allah tidak untuk membumi hanguskan orang-orang yang musyrik. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk memanusiakan manusia, mengangkat harkat dan derajat hidup manusia di permukaan bumi ini. Dulu ibu-ibu, kaum perempuan, kaum wanita derajatnya rendah betul. Dibawa, ditindas, ditelantarkan, dibunuh sebagai aib keluarga. Dulu sebelum Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, derajat ibu-ibu diangkat oleh Allah. Mana buktinya? Hadisnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Mulia ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu-ibu. Surga anak. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan maqalah ulama, ada yang mengatakan hadis. An-nisa imadul bilad.
Wanita itu adalah tiangnya negara, tiangnya bangsa. Idza saluhat saluhal bilad. Apabila wanita itu bagus, baik, soleha, maka baguslah bangsa itu. Wa idza fasadat fasadal bilad. Jika wanita itu rusak, jika wanita itu tidak bagus, maka rusaklah bangsa itu. Luar biasa perang ibu-ibu itu naik pangkatnya. Ada lagi seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahaqqun nasi bi husbis suhbah?" Siapa ya Rasul orang yang utama untuk saya? Ibu-ibu itu kami satu baik. Dan kamu mulia derajat ibu-ibu. Makanya Pak, kalau sudah kayak itu kita yang mestilah kita menghormati dan memuliakan perempuan. Betul Bu? Betul Bu? Betul. Ibu-ibu minta gelang emas, duitnya ada, belikan. Betul Bu? Ibu-ibu minta cincin emas, duit itu ada, belikan. Kopi, rokok sebatang, ibunya di dalam kamar. Ngapa? Pilih habis. Rokok sebatang habis, lu keluar dari kamar. Rokok dua batang sudah habis, lu juga keluar. Kata bapak ibu, jadi berangkat. Belum keluar. Ternyata mana masih pilih gamis lah. Sambil pilih gamis dia WA kawannya. Assalamualaikum Mama Cica. Itu tenda di sana tempat lewat ya. Nanti menunggunya sebalikkan tema baju dengan tenda pesta. Keluar kamar, subhanallah Pak, cantik luar biasa. Cincin yang tadi dipakai, gelang emas yang dibeli tadi dipakai, gamis yang tadi yang mau dipakai, apa parfum semua disemprot, wangi elok, subhanallah. Sudah keluar kamar, kalau bapak yuk kita berangkat. Kaget orang selesai kita tak enak. Di luar kamar ada kacau apa? Kacau dulu. Keluar dari kamar, mau naik motor karena dekat tempat kondangan, nengok kaca spion, kacau lah. Naik motor sampai ke tempat kondangan, turun dari motor, nengok kaca spion, kacau lah. Cantik wangi pergi kondangan, pas balik ke rumah ya Allah ya Allah. 1000% berubah Pak. Dia bukan duduk dekat suami, langsung ke dapur, ke dapur. Di dapur itu adalah gas yang 7 hari 7 malam dapat dicuci-cuci. Panas Pak, kata dia. Yang paling kita imbang lah, imbang. Tak masalah. Istri cantik luar biasa, ada masalah. Suami senang dari pakaian. Jadi karena itulah memang salah satunya wanita diangkat betul derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Rasulullah itu namanya Abdullah. Ibunya Rasulullah itu namanya Aminah. Kita kenalnya dengan Siti Aminah. Abdullah dan Siti Aminah. Abdullah ini adalah kumbangnya desa, orang yang gagah betul di kota Mekah. Di keningnya itu ada sinar kenabian. Dulu wanita-wanita cantik di Mekah itu berebut-rebut mau meminang Abdullah. Bayangkan tuh, kalau kita sekarang ini laki-laki yang berebut meminang melamar perempuan. Tapi dulu Abdullah itu bapaknya Rasulullah itu wanita-wanita itu berebut minta Abdullah jadi suaminya. Kenapa? Di sininya ada sinar kenabian. Wanita itu berharap sinar kenabian itu turun kepada generasi atau anak yang nanti yang akan dikandung. Ternyata yang beruntung itu adalah kembang kota Mekah. Namanya Siti Aminah. Orang yang jarang keluar rumah. Bukan kota Mekah. Siti Aminah Rasulullah dikatakan wafatlah
Rasulullah pulang dari berdagang di Sam, di Madinah, wafat, meninggal. Bayangkan Bu, anak pertama kandungan masih kandungan usianya hamil muda, lagi sayang-sayang betul, pengantin baru 3 bulan itu masih pengantin baru, semuanya baru, betul Bu? Ya, lagi sayang-sayangnya meninggal Abdullah sang suami. Meninggal, sedih atau tidak? Sedih. Ibu kalau suami meninggal sedih atau tidak? Tidak sedih. Sayang tapi kan gitu. Bapak-bapak kalau suami istri meninggal sedih atau tidak? Apa jawabnya Bu? Kenapa Anda? Namanya sayang, cinta, karena saya dan kehidupan luar biasa. Apalagi suami itu menjaga di tangan kita. Aduh, celah-celah kami. Celah-celah ini adalah kekurangan kita. Siapa yang menutupi kekurangan kita ini tangan istri kita. Kalau sudah tergantung seperti ini, maka apapun ujian rumah tangga, seberat apapun masalah keluarga, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Abdullah wafat dipanggil oleh Allah itu ujian terbesar bagi kedua Rasulullah sekaligus ujian ketika Rasulullah belum lahir, dia sudah dapat ujian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Aminah sedih atau tidak? Sedih dululah Siti Aminah. Kamu di kampung kami saya juga ada suami ketika istri meninggal nangis luar biasa, sedih pikiran, nangis dia. Sudah suami istrinya dikuburkan, dia orang sudah balik semua, dia masih tinggal di kuburan istrinya. Dia pada rumah disiram, ayo dia balik ke rumah, badan sudah capek, dia balik di tempat tidur, baru makan sarapan ke atas. Ya Allah, ya Tuhanku, begini rasanya kalau tidak punya istri. Biasanya kalau capek ada yang nurut, baju kusut ada yang setrika. Kalau masak tinggal dimasakkan, betul Bu? Ini istri sudah meninggal, terasa baru 1 hari, rasanya itu mungkin sudah hampir 1 tahun. 1 hari, 1 tahun. Bagi sayang betul suami ini dengan istri. Esok paginya didapat lagi di kuburan, dibawa air dan doa setelah kuburan. 7 hari berturut-turut. Bayangkan, ada ketanggungan dengan Bang. Saya tak pernah lihat ada suami yang kematian istri 10 hari berturut-turut ke kuburan. Bagi abang saya betul dengan istri, betul betul. Bagi abang cinta betul dengan istri, betul. Bagi abang yang tipe suami yang setia dengan istri, betul. Coba bang, apa triknya, apa resepnya supaya orang kalau kematian istri seperti apa? Ibu mau tahu apa? Mau Bu? Dia jawab, dulu waktu istriku sebelum meninggal, dia punya wasiat, Bang, nanti kalau adiknya duluan meninggal, abang tolong jangan kawin dulu sebelum rumput di kuburanku tumbuh. Jadi 7 hari berturut-turut bawa air nyiram kuburan istri supaya rumput cepat. Kalau rumput cepat tumbuh berarti cepat uangnya Pak kawin. Ada yang lebih hebat lagi Bu, istri tetangga meninggal, dia yang nangis luar biasa. Nangis jadi-jadinya, nangis. Tetangga istri kawan yang tinggal kawin nangis. Sambil nangis sudah bilang, ya Allah Tuhanku, istri tetangga ini muda, cantik, putih, mati. Istriku di rumah aku sakit-sakitan, dapat mati-mati. Iya, jadi ujian Bu. Rasulullah itu begitu Bu. Belum lahir lagi sudah ada ujian besar. Dia sudah jadi yatim, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibundanya diuji dengan suami tercinta. Rasulullah lahir besar sedikit, ibunya lagi dipanggil
panggil suami itu kuat-kuat. Kalau suami itu peka, boleh kuat-kuat. Lembut-lembut saja, sebagaimana Aisyah Umairah memanggil Rasulullah, sebagaimana Khadijah memanggil suaminya. Gabungan itu. Rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian, panggil dengan panggilan yang sayang, suami memanggil istri dengan panggilan yang bagus, istri memanggil suaminya dengan panggilan yang bagus. Kan enak kalau dipanggil dengan panggilan yang bagus. Betul Bu? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya memang kalau keluarga yang kita bina ini adalah keluarga yang suaminya beriman dan penyayang, istrinya solehah dan pengertian. Sekali-kali dalam satu minggu mungkin dia bangun malam, dia bangunkan istrinya, suami jadi imam, istri jadi makmum, anak-anak yang memang sudah bisa diajak, kan enak. Sholat malam, suami jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Istri satu malam dalam seminggu, kebersamaan munajat kepada Allah, ambil jalur langit. Siapa tahu masalah keluarga bisa dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah betul. Selesai sholat, istri bilang, "Bang, di belakang ada pisang, pengen betul itu pisang goreng." Suami harus pengertian. Kalau istri pengen makan pisang tapi belum bisa digoreng, berarti minyak goreng habis. Bang, bibir adik ini sudah pucat 3 hari Kak, berarti listrik habis. Bang, anak kita ngumpul udah 3 malam, berarti pempes habis. Suami ngerti. Kalau suami ngerti kan enak Bu, betul Bu? Bu, ini duit 10 juta habiskan dalam 1 hari. Insya Allah satu habis dalam 1 hari 10 juta. Kalau suami tidak pelit kan enak, betul Bu? Ini sudah pelit duit, pelit pula puji istri. Pujilah istri kita bersenang hatinya. Enak dan enak makanannya, bilang enak. Masa apa Bu hari ini? Alhamdulillah Pak, ada udang, ada kerang. Macam mana Pak? Enak, alhamdulillah. Besok apa? Besok insya Allah sayur kangkung Pak. Ketika dimakan, enak lah Pak? Enak, alhamdulillah. Walaupun 4 sendok garam dalam 1 mangkuk. Kalau udah kita jawab enak Pak, selesai ya Bu. Besok kita masak lewe, sudah itu baju setrika sendiri. Nah, puji memuji, betul kan Bu? Makanya Rasulullah memuji istrinya, memanggil istrinya ya Humairah ketika dengan Aisyah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Pujilah istri kita. Siapa lagi yang mau memuji istri kita selain kita? Biar orang sekampung, sekabupaten bilang istri kita buruk, jelek, pesek, hitam, kalau dong. Tapi bagi kita istri kita itu adalah bidadari dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tadi istri kita itulah yang melengkapi semua kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan kita. Baiti jannati, kata Rasulullah, rumahku adalah surga. Itu kehidupan Rasulullah itu luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak cukup kita dengan berselawat. Berselawat bagus, tapi itu belum cukup. Maka hadirlah kita dalam pengajian-pengajian yang ada di sekitar kita. Ibu-ibu hidupkan majelis taklim. Apakah itu setiap sore Jumat? Apakah itu setiap sore Selasa? Hidupkan. Anak-anak kita yang kita tak sempat untuk mendidiknya, mengajarnya mengaji, titip dengan orang lain, titip dengan ustaz-ustaznya, titip anak kita, Ustaz, ini anak saya, tolong didik Ustaz. Kalau dia nakal di kita, nih rotan itu apa ya? Bukannya rotan.
Dulu kan seperti itu, Pak. Ustadz, ini adalah sedikit rezeki kita kasih dengan guru anak-anak kita. Bayangkan Bu, kalau anak-anak kita ngaji, dia sudah bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillahirrahmanirrahim itu kemudian dia pakai ketika untuk memakai baju Bismillahirrahmanirrahim pemberian ibunya, dia makan nasi Bismillahirrahmanirrahim yang dimasak ibunya, dia pakai sepatu pergi sekolah Bismillahirrahmanirrahim, kan berkah luar biasa dengan Bismillah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, anak kita sudah bisa baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tepat-tepat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waladhdallin Amin. Anak kita Bu, oleh ustadznya di TPA Musola diajarkan itu bisa baca Al-Fatihah. Ibu bayangkan, kita satu kewajiban kita di rukun sholat kita ajarkan dengan anak kita, itu sudah terbayarkan Bu. Lepas kewajiban kita ngajarkan anak rukun sholat. Al-Fatihah rukun sholat kan Bu? Iya. Luar biasa itu kan, bantu pengajian-pengajian TPA. Titipkan kalau kita tidak sempat. Kalau kita memang mampu mungkin ajarkan di rumah lebih bagus. Tapi kadang-kadang Bu, kita kalau ngajar anak orang sabar kalau ngajar anak orang. Kalau ngajar anak kita dewe, anak kita sendiri Bu, ya Allah ya Rabbi. Ta. Kalau ta di atas bacaannya ta. Kalau ta barisan di bawah kasroh bacanya ti. Kalau ta bacanya ini bacaannya tu. Baca lagi ta ti tu. Baca lagi ta tu. Mulai kita emosi. Maka titipkan dengan gurunya, maka gurunya itu perannya besar betul. Maka sebagai orang tua hormatilah guru anak-anak kita. Apalagi dalam guru pendidikan Al-Quran. Al-Quran, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi jalan yang paling lurus. Hidupkan Bapak-bapak, ada waktu sempat mungkin hidupkan kajian selepas maghrib, selepas isya. Supaya apa? Supaya ilmu yang dari Rasulullah itu bisa kita wariskan kepada generasi kita. Supaya kita dalam beramal ini ada dasarnya, ada ilmunya. Kita sujud kita hasil kita berilmu. Kita rukuk kita adalah hasil dari kita berilmu. Kemudian apalagi semua ibadah yang kita lakukan, khususnya sholat 5 waktu, sumbernya itu adalah hasil kita belajar di majelis-majelis yang ada di lingkungan kita. Betul Bu? Betul. Apalagi masalah sholat Bu. Kalau suami tidak paham urusan sholat, dapat istri 11-12 tidak paham urusan sholat. Suami pergi pagi balik sore, lembur pergi pula. Pokoknya yang penting itu adalah duit. Dalam urusan mereka bahagia itu adalah ukurannya duit. Tidak ingat lagi dengan Allah, tidak ingat lagi dengan sholat. Istri sibuk dengan urusan anaknya semuanya 5 itu semuanya laki-laki. Kalau anak laki-laki 5, luar biasa sibuknya Bu. Sibuk. Suami kerja pontang-panting, pulang malam, pergi pagi tak ingat sholat. Istri ngurus anak tak ingat sholat. Dapat hidayah kemudian pula kadang-kadang hidayah ini may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala dialah. Itu terserah Allah lah. Kalau Allah mau bagi hidayah, tak satu pun orang yang bisa menghalanginya. Kalau Allah ingin menyesatkan orang, maka tak satu pun makhluk yang bisa menghalanginya. Ternyata hidayah turun. Sudah berhidup berumah tangga 7 tahun, tak ingat Allah, tak ingat sholat. Diajak oleh ibu ketua pengajian, Bu, hari ini Bu, kita buka pengajian di tempat kita. Ayolah Bu bergabung dengan ibu-ibu yang lain. Alasannya sibuk, malu. Jumat depan diajak lagi, yuk Bu, kita hidupkan majelis taklim di masjid kita. Jumat depan diajak lagi, belum terketuk hati. Jumat yang keempat diajak, karena 4 kali betul-betul diajak dah mau ikut, akhirnya malu ikut lagi. Ikut ke majelis pengajian Bu. Sampai di majelis pengajian itu ternyata ustadznya sudah buka bab hari kiamat.
Ibu-ibu sekalian, hari ini kita baca bab hari kiamat. Hari kiamat sebentar lagi Bu, itu sudah dekat. Buktinya apa? Wafatnya Rasulullah, tanda-tanda hari kiamat. Nanti juga di dekat-dekat hari kiamat itu tanda-tandanya anak-anak sudah tidak hormat lagi dengan orang tua. Orang berlomba-lomba bangun gedung bertinggi-tinggi. Nanti ada kemaksiatan di dekat kita, orang lain tak mampu untuk menegurnya. Marah kemaksiatan tapi tak satu pun mau menegurnya. Itu tanda-tanda hari kiamat. Kata ustadznya, kata gurunya di masjid. Maka oleh karena itu Bu, siapa yang sholatnya bolong-bolong, yuk sholat. Siapa yang belum sholat, yuk sholat. Siapa yang sholatnya belum sempurna, ayo sempurnakan sholat, karena kiamat sudah dekat. Masuk di kepalanya Bu, di kepala tadi istri yang anak ada 5. Dia balik ke rumah, sambil jalan ke rumah dia pikir, ya Allah Tuhanku, memang 7 tahun tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau suamiku pulang akan kuajak dia sholat. Pulang istrinya maghrib, abang mau kemana bang? Mau lembur? Jangan dulu bang, kita sholat maghrib, kita coba bang. Kita ini sudah 7 tahun, anak kita ini sudah besar-besar, tapi kita tidak ingat Allah. Karena suami sangat cinta dengan istri, apapun kata istrinya pasti diturutinya. Abang tahu sholat? Rasa-rasanya dulu dia SMA pernah belajar sholat. Abang tahu Al-Fatihah? Masih ingatlah Al-Fatihah. Nah kalau gitu kita sholat bang. Sholat di mana? Sholat di masjid bang, kita berangkat? Jangan kata bang. Karena 7 tahun kita tidak pernah masuk masjid. Kaget dibilang orang tumben datang ke masjid. Nah, kalau kayak gitu kita sholat di rumah sajalah maghrib. Nanti abangnya jadi imam, adik jadi makmum, anak-anak kita di belakang ikut jadi makmum. Ingat ya bang, sembahyang maghrib 3 rakaat kata istri. Siap kata suaminya. Maghrib sholat Allahu Akbar. Bacalah Al-Fatihah. Tahu gak? Itu yang disebut tadi, sedegil-degilnya anak, senakal-nakalnya anak. Anak nakalnya panjang akal. Nah, hafal Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Rukuk Allahu Akbar. Kenapa? Tak satu pun surat pendek yang dihafal. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Karena Allah Akbar. Kata suaminya, abang berhenti bentar bang. Suaminya ngaku berhenti. Kan sholat maghrib 3 rakaat. Kita baru 1 rakaat sudah berhenti. Abang tahu dah, yang abang sebut Hamidah itu tadi bang, itu adalah istrinya Pak Imam. Kalau Pak Imam nyebut Hamidah di dalam sembahyangnya, wajar. Istri dia tuh bang, Hamidah itu wajar lah. Istri abang Nina bang, Juria. Daripada abang nyebut istri Pak Imam dalam sholat, lebih baik abang sebut istri dewe, istri sendiri, Juria. Kata suaminya, betul juga, masuk akal. Sholat itu suci, doa dikabulkan oleh Allah. Daripada nyebut istri orang, lebih baik nyebut istri kita sendiri, istri kita dewe. Ulang kan, ulang. Allahu Akbar. Subhanallahu liman Juria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini baru bang sholat yang mantap. Inilah sholat yang mantap tuh bang. Jadi abang itu betul-betul ingat dengan adik ini walaupun di dalam sholat. Satu lagi bang, ada nanti doa namanya doa sapu jagat. Hasanah ganti dengan Juria. Rabbana atina fid dunya Juria wa fil akhirati Juria wa qina adzabannar. Cocoklah sebenarnya artinya Pak. Ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku Juria di dunia dan bagilah aku Juria di akhirat. Adek istrinya Bu, pokoknya abang jangan nanti di akhirat jangan begini dengan bidadari. Inilah istri abang, Juria dunia, Juria akhirat. Nah itu boleh Bu, boleh ibadah kayak itu Bu? Tidak boleh. Maka urusan agama itu, urusan ibadah, urusan agama, belajar
Tak bisa diakal-akali. Maka kata Rasulullah, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahluka. Jadilah kalian itu pertama orang yang mengajar jika kalian mampu. Jika tak mampu, jadilah orang yang belajar. Tak mampu juga belajar, jadilah orang yang mendengar. Tak mampu juga mendengar, jadilah orang-orang yang menyukai. Jangan jadi yang kelima. Yang kelima yang mana? Yang kelima ini adalah belajar, mengajar tidak, belajar tak mau, mendengar tidak, mencintai pun tidak. Kata Rasulullah, patah luka, patah luka itu artinya rusak, binasalah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai sarana bagi kita, Bu. Satu sisi kita kembali ingat Rasulullah, satu sisi kita meneladani Rasulullah, maka di sisi lain pun sebagai wahana kita untuk menjauhkan diri dari orang yang rusak binasa. Karena rusak binasa itu adalah orang yang kelima, mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, menyukai pun tidak, dalam hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu, yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita di dalam kehidupan ini. Maka kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen bahagia, tuntut ilmu. Bahagia di akhirat, tuntut ilmu. Bahagia dunia dan akhirat kedua-duanya, tuntutlah ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kata Buya Hamka, tegak rumah karena sendi. Runtuh sendi rumah binasa. Sendi bangsa adalah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Kata Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau dulu akhlak suami dengan istri tidak bagus, Rasulullah datang, inilah akhlak suami yang bagus. Kalau dulu akhlak istri dengan suami tidak bagus, Rasulullah mengajarkan beginilah caranya akhlak terhadap suami. Kalau dulu akhlak manusia dengan Allah tidak bagus, Rasulullah datang untuk memperbagus akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu akhlak kita dengan sesama manusia tidak bagus, Rasulullah datang memberikan rahmat kepada kita. Walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda pandangan, tidak mungkin kita menyatukan apa yang ada dalam isi kepala kita, tapi kita sangat mungkin kita untuk menghargai orang lain. Walaupun berbeda-beda, tapi agama kita tetap satu. Walaupun kita berbeda-beda, tapi perbedaan itu justru mendatangkan rahmat dan kebaikan bagi kehidupan kita. Itulah visi terbesar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri dan contoh teladan yang baik bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi saya yang penuh dengan kekurangan ini dan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada jarum yang patah, jangan lupa, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan bawa balik, tinggalkanlah di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.